بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bertemu di majelis yang mulia ini dan insyaallah kita akan membahas tentang hubungan antara puasa di bulan Ramadan dengan permasalahan-permasalahan akidah. Dan tentu sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu bahwa dalam kehidupan kita di dunia ini, ya tentu semua ada hubungannya dengan amal-amal perbuatan kita. Ya, seorang ketika hidup di dunia, inilah saat untuk dia berbuat, untuk dia beramal. Dan dalam segala hal kehidupan dunia ini sangat erat hubungannya dengan akidah, keyakinan akan adanya hari akhirat, adanya hari kiamat, dan pada hari itu setiap orang akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatannya selama di dunia ini. Baik perbuatan-perbuatan, amal-amal yang besar maupun amal yang kecil. Dan ini masalah berkaitan dengan keyakinan, dengan akidah. Ya, apalagi puasa di bulan Ramadan. Kalau saja satu kalimat yang seorang ucapkan ketika dia di dunia ini dicatat oleh malaikat, ya, kemudian nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ya, apalagi masalah berkaitan dengan salah satu dari arkanul Islam, salah satu dari rukun Islam, yaitu puasa di bulan Ramadan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa mengerjakan satu amal perbuatan walaupun seberat satu titik debu, dia akan melihat balasannya, ya, dari kebaikan yang dilakukannya. Dan siapa yang mengerjakan suatu amal kebaikan, ya, walaupun satu titik debu, maka dia akan melihat balasannya. Demikian pula waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Dan barang siapa yang dia mengerjakan satu amal keburukan walaupun satu titik debu, maka dia akan melihatnya. Nah, kalau saja setiap perbuatan kita yang kecil, yang besar, ya, yang menengah, ataupun perkataan-perkataan kita, semua kita yakini bahwa akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi dengan puasa di bulan Ramadan yang sebagaimana saya katakan tadi adalah salah satu dari arkanul Islam, salah satu dari rukun-rukun Islam. Ar-Rasul alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin," ya, bahwa Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu memberikan persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah
dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti. Kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan beriman kepada dan melakukan ibadah haji di ke tanah suci. Nah, jadi yang harus kita yakini tentang misalnya masalah berpuasa, masalah sholat, masalah haji, masalah zakat, ya, ini semua ada dua sisi pandangan. Artinya dari sisi kaifiyah, ya, bagaimana tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara mengeluarkan zakat, tata cara ibadah haji, ibadah umrah, itu dilihat dari sisi kaifiyah, kebanyakan dibahas dalam masalah fikih, kitab-kitab fikih. Tapi dari sisi akidah, ya, arkanul Islam itu harus diimani, harus diyakini, ya. Jadi dilihat dari dua sisi. Dari sisi aqdiyah, ya, berkaitan dengan akidah, dan dari sisi kaifiyah, ya, tata caranya, waktunya, ya, bagaimananya, itu banyak dibicarakan dalam kitab-kitab fikih, ya. Sedangkan masalah keyakinan kepada dua kalimat syahadat, keyakinan kepada sholat 5 waktu, ya, zakat, puasa, dan melakukan ibadah haji sebagai arkanul Islam, ini adalah sesuatu yang harus diyakini, ya, harus ditanamkan dalam akidah kita, ya. Tidak sekedar seorang dia mengerjakan ibadah puasa, tapi dia tidak yakin bahwa ini adalah misalnya salah satu dari rukun Islam, ya. Tapi harus dengan keyakinan yang benar, kemudian dia mempelajari bagaimana tata cara berpuasa di bulan Ramadan, sehingga terpadulah antara dua hal, yaitu antara masalah akidah dan masalah ibadah atau masalah fikih. Nah, ini yang harus kita fahami betul. Jadi kalau saja amal perbuatan kita sekecil apapun akan diperlihatkan, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala, apalagi, ya, dengan mengerjakan salah satu dari arkanul Islam, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Makanya sangat erat hubungan antara, ya, ibadah dengan akidah, ya. Para ulama menyebutkan, ya, hubungan antara ibadah dan akidah ini adalah hubungan yang melazimkan. Artinya, ya, tidak ada akidah tanpa ibadah dan tidak ada ibadah tanpa akidah. Ya, tidak ada akidah tanpa mengerjakan ibadah pada Allah Ta'ala, ya, dan tidak ada ibadah tanpa akidah. Maka harus orang itu ketika dia meyakini bahwa puasa di bulan Ramadan adalah salah satu dari arkanul Islam, maka dia harus jalankan. Dia harus jalankan apa yang diyakini, yaitu dia melakukan apa yang diyakini, ya, itu tadi. Ya, kemudian seorang kalau dia hanya berbuat, ya, beribadah, tapi tidak diniatkan karena Allah, tidak diniatkan bahwa ini dia adalah rangka mengerjakan salah satu dari rukun Islam, itu puasa di bulan Ramadan, ya, maka ini pun akan sia-sia, hanya akan menghasilkan lapar dan dahaga. Makanya puasa itu harus diniati. Amal-amal ibadah itu harus diniati, ya. Inilah yang membedakan antara ibadah dan tradisi dan kebiasaan. Kalau ibadah itu diniati. Sekarang seorang akan pergi mengerjakan sholat Jumat, ya, dia mandi. Kalau dia tidak niat mandi Jumat, maka itu sama dengan mandi biasa saja. Tidak ada nilai pahalanya, ya. Ketika dia mandi untuk pergi ke sholat Jumat, tapi dia tidak niat, wah, aku kebiasaan tiap hari mandi kok. Nah, misalnya gitu, ya, maka tidak ada nilai ibadah dalam mandinya. Nah, untuk meningkat kepada nilai ibadah dari mandi yang dilakukan di hari Jumat, ada dengan dia niat dalam hatinya bahwa mandinya ini dalam rangka untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Nah, ini jadi niat itu membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Al-adah wal ibadah.
Ada itu ada artinya kebiasaan yang sudah dikerjakan setiap hari dikerjakan. Nah, jadi sinilah pentingnya kita mengetahui dan harus meyakini bahwa ketika kita mengerjakan satu amal ibadah itu hendaknya kita meyakini bahwa itu adalah misalnya itu perintah Allah. Ya, kita mengerjakan ini dalam rangka apa? Untuk mendapatkan untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Karena waktu adalah sesuatu yang akan ditanya oleh Allah di hari kiamat kelak. Ya, jadi dengan demikian amal-amal perbuatannya itu akan menjadi bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya niat. Jadi intinya bahwa ibadah puasa, ya, salat, puasa, zakat, ya, dan ibadah haji misalnya dari arkanul Islam yang 5 ini, ya, tidak sekedar kita mengerjakannya, tetapi harus kita yakini bahwa itu adalah perintah dari Allah Ta'ala. Harus kita berakidah demikian. Aku mengerjakan ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Karena ibadah-ibadah ini salah satu adalah rukun-rukun Islam. Islam tidak akan tegak kecuali dengan 5 rukun Islam tersebut. Ya, yaitu 2 kalimat syahadat, salat, puasa, zakat, dan melaksanakan ibadah haji. Ya, ini adalah arkanul Islam. Kemudian apabila kita cermati tentang ibadah puasa, ya, karena ini fokusnya di masalah puasa, dan lebih fokus lagi maksud puasa di sini adalah puasa di bulan Ramadan, karena puasa itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Nah, kita ini berbicara tentang puasa yang menjadi salah satu dari arkanul Islam, salah satu dari rukun Islam, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, apa pelajaran akidah yang bisa diambil dari ibadah puasa di bulan Ramadan? Yang pertama sudah saya jelaskan. Dia adalah salah satu dari arkanul Islam, salah satu dari rukun-rukun Islam. Seorang kalau mengingkari salah satu dari rukun Islam ini, dia bisa sampai kepada kekufuran, ya. Walaupun dia mengerjakannya, tapi dia tidak mengakui. Ada orang sholat tapi tidak mengakui sholat itu wajib hukumnya, sholat 5 waktu, ya. Maka ini bisa sampai kepada kekufuran, ya. Walaupun dia kerjakan, ya. Maka di sini harus kita betul-betul tanamkan akidah kita, keyakinan kita terhadap arkanul Islam tersebut. Nah, di antara masalah-masalah akidah berkaitan dengan ibadah puasa ini, ya, yang pertama diantaranya atau yang kedua, ya, setelah yang pertama tadi adalah bahwa ibadah puasa ini adalah sebagai sebuah madrasah yang mengajarkan kepada kita keikhlasan. Ya, jadi Ramadan itu ibarat sebuah madrasah. Ya, maka dari itu pada saat datangnya bulan Ramadan, kita melihat kaum muslimin ibaratnya mereka di pesantren, ya. Pada rajin ibadah, rajin ngaji, ya. Padahal itu tidak ada yang harus kamu ngaji. Lain kalau orang di pondok, ada gurunya memantau, ya. Ada peraturan yang ada misalnya di pondok atau di pesantren. Tapi di bulan Ramadan luar biasa. Ya, seorang tergerak untuk mengerjakan amal-amal ibadah yang dianjurkan, ya, dilakukan di bulan itu dengan penuh kesadaran, ya, dan penuh kesadaran. Seorang ngaji di luar Ramadan sama di bulan Ramadan beda. Beda apanya? Ketika di bulan Ramadan seorang punya target dalam ngajinya, dalam baca Al-Qur'annya. Aku harus khatam bulan ini, ya. Tapi kalau di luar Ramadan kan lebih santai kadang-kadang, ya. Lebih nyantai. Nah, jadi ini contoh perbedaan, ya, bahwa ketika di bulan Ramadan, ya, atau bulan Ramadan mengajarkan kepada kita, ya, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa tertancap dalam diri kaum muslimin dan kaum muslimat. Yang mereka berpuasa dengan semangat, ya, mereka mengerjakan amalan-amalan kebaikan, ya, baik itu sedekah, mengeluarkan zakat, kemudian juga sholat di malam hari, sholat tarawih, dan yang lainnya dari amal-amal yang diwajibkan ataupun dianjurkan di bulan Ramadan. Ya, oleh karena itu ini berkaitan juga dengan hadis qudsi, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
kullu amal ibni Adam lahu, ya, illa siyam, ya, atau illa siyam. Jadi setiap anak Bani Adam itu miliknya, ya, untuk dirinya, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu adalah milikku dan aku yang akan memberikan balasan bagi orang yang berpuasa. Karena ketika seorang berpuasa dia betul-betul ya meninggalkan makan dan minum, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasanya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kebanyakan kaum muslimin, walaupun mungkin ada satu dua yang ikut-ikutan. Oh, datang bulan Ramadan, kaum muslimin berpuasa, dia ikut-ikutan. Tapi itu hanya insya Allah sedikit di antara kaum muslimin. Jadi ya, poin yang kedua, ya, setelah kita meyakini bahwa puasa di bulan Ramadan adalah salah satu dari arkanul Islam, kemudian yang kedua bahwa puasa di bulan Ramadan ya itu menanamkan dalam diri kita atau meningkatkan dalam diri setiap mukmin dan mukminah, yaitu keikhlasan beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keikhlasan ini adalah bagian dari akidah. Ya, ketika seorang beribadah hanya kepada Allah, berarti akidahnya benar. Dia ikhlaskan amalnya hanya untuk Allah. Ketika dia melakukan satu amal perbuatan, amal ibadah bukan karena Allah, bukan untuk Allah, berarti dia terjerumus dalam satu kesyirikan. Baik itu syirik besar ataupun syirik yang kecil. Ya, jadi keikhlasan ini adalah inti dari dakwah para rasul. Ya, semua rasul Allah itu diutus oleh Allah Taala untuk mengajarkan kepada umat mereka agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya dengan penuh keikhlasan, memurnikan ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini pentingnya kita ini betul-betul selalu memperbaharui, ya. Ini kembali nanti pada contoh niat. Niat puasa apakah boleh 1 bulan penuh diniat 1 kali dari hari pertama, dari malam pertama? Ya, sekaligus aku niat puasa 1 bulan Ramadan ini, misalnya Ramadan 1446 Hijriah misalnya. Ataukah setiap malam itu dia dianjurkan untuk memperbaharui niatnya? Nah, di sini ada dua pendapat, ya. Ada 2 pendapat para ulama. Dan masalah niat ini masalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Masalah keikhlasan, ya, mengikhlaskan niatnya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mazhab Imam Malik, beliau cenderung kepada bahwa niat di bulan puasa Ramadan itu cukup 1 kali di awal. Ya. Karena bulan Ramadan ini bulan yang menyatu, tidak terpisah-pisah. Ya. Jadi seorang kalau sudah niat dari awal sampai akhir itu sudah mencukupi. Ini mazhab Imam Malik rahimahullah taala. Ya, atau mazhab Malikiyah. Tapi yang lainnya, ya, mazhab yang lainnya dari ulama-ulama fikih itu mereka cenderung kepada bahwa seorang mukmin yang berpuasa di bulan Ramadan hendaknya setiap malam dia memperbaharui niatnya. Dan ini yang lebih utama, ya, dia memperbaharui niat setiap malam, ya, bahwa besok aku akan berpuasa karena Allah. Kemudian nanti besok setelah berbuka malamnya dia niat lagi, ya. Ya, karena ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu man lam yujmi as-siyam min al-lail, ya, atau man lam yujmi as-shaum min al-lail fala shauma lahu, ya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada siapa yang dia tidak bertekad untuk berpuasa di besok hari, arti berniat, maka tidak sah puasanya. Nah, jadi intinya kita dianjurkan, dan itu lebih utama menurut kami dari apa yang dipaparkan tadi, bahwa hendaknya setiap malam kita memperbaharui niat kita, ya, untuk berpuasa ini di selama bulan Ramadan, ya, memperbaharui niat. Dan niat kaitannya dengan apa? Dengan dengan akidah, ya. Niat kaitan dengan akidah dan berkaitan dengan keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
bahwa ibadah puasa di bulan Ramadan, ya, ini kaitan erat dengan iman kepada, ya, iman kepada adanya para malaikat. Ya. Apa hubungannya? Jadi beriman kepada para malaikat, malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa hubungannya? Tentu hubungannya jelas, ya. Bahwa yang menurunkan Al-Qur'anul Karim adalah dari Allah Subhanahu wa taala adalah Jibril. Jibril yang menyampaikan kepada Rasulullah SAW wahyu Allah itu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Siapa menyampaikan ini? Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam Al-Qur'anul Karim. Berarti kita beriman kepada paling tidak 2 poin, ya. Iman kepada para malaikat, ya, apalagi dalam surat khusus, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikah warruh, ya. Pada malam Al-Qadar turun para malaikat, berbondong-bondong mereka turun, termasuk, ya, ruh sini adalah Jibril alaihi assalam. Ya, jadi mereka dalam rangka apa? Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian itu malam Al-Qadar itu adalah malam yang penuh dengan keberkahan, malam ditetapkannya takdir sanawi. Jadi apa maksud takdir sanawi? Takdir sanawi, ya. Jadi takdir itu disebut oleh para ulama, ada takdir bersifat secara umum, ya. Seumur hidup seorang misalnya. Ya, ini ada dalam dicatat dalam Lauhil Mahfuz. Nah, apa yang dicatat dalam Lauhil Mahfuz itu, ya, itu pada setiap tahun itu yang akan dilaksanakan untuk tahun berikutnya itu diturunkan pada malam Al-Qadar. Ya. Berarti apa yang kita bahas ini juga kaitannya dengan apa? Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masalah berkaitan dengan akidah, ya. Berkaitan dengan akidah. Ini baru satu jenis, yakni atau sebagian dari amalan-amalan di bulan Ramadan. Ya, sudah kita mengambil banyak pelajaran tentang akidah. Ya. Baik, kemudian poin yang berikutnya bahwa kaitan dengan ibadah puasa di bulan Ramadan adalah yang berkaitan dengan akidah, yaitu masalah berkaitan dengan doa. Di dalam ayat-ayat tentang tentang ahkam Ramadan, hukum-hukum berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan, dalam surat Al-Baqarah 183 sampai 186 itu disisihkan oleh Allah Ta'ala di tengah ayat itu, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya pada engkau wahai Muhammad tentang aku, maka katakan maka aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, aku akan memperkenankan permohonan seorang hamba apabila dia memohon kepada aku, ya. Ayat ini diletakkan, ya, oleh Allah Ta'ala karena Al-Quran ini atas peraturan Allah dan Rasulnya, bukan susunan Rasulullah SAW, tidak. Susunan ayatnya, suratnya semua dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian tersusunlah ayat-ayat itu, ya, atau surat-surat tersebut. Nah, Allah cantumkan ayat tersebut, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan kita dianjurkan, sebagaimana para ulama mengatakan bahwa dengan adanya ayat ini yang terletak pada bagian dari ayat-ayat tentang Ramadan, ini ada isyarat, ya, agar seorang memperbanyak berdoa di bulan Ramadan, ya, siang hari, di malam hari, berbanyak doa, mohon pada Allah Subhanahu wa taala.
Dan doa ini adalah ibadah. Kata Nabi SAW, doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya. Makanya doa itu harus hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh memohon kepada selain Allah. Hanya mohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memohon kepada selain Allah ya jatuhnya adalah sebagai perbuatan syirik. Dan dia akan menjadi naudzubillah musyrik karena dia mohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Mohonlah pada aku, kata Allah taala. Niscaya aku akan perkenankan pada kalian. Ya. Mohonlah kepada aku. Ya, tanpa perantara. Ya. Perantara itu boleh. Tapi bagi perantara yang hidup. Ya. Kita meminta seseorang mendoakan kita, ya, boleh apa tidak? Boleh. Ya. Tapi kalau minta pada orang mati, datang ke kuburan minta, ya fulan, ya syekh fulan, ya wali fulan, ya, aku mohon pada engkau, ya, supaya engkau menyembuhkan istriku atau anakku, ya, yang sakit, ya, misalnya. Ini syirik billah. Karena yang bisa menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Seorang wali tidak bisa menyembuhkan orang sakit itu. Ya, apalagi sudah meninggal. Tapi kalau kita meminta pada orang yang soleh, yang masih hidup, kita anggap orang ini masya Allah, orang yang baik secara lahir. Karena kita tidak diperintahkan untuk mencari tahu ya apa yang mendalam dalam diri seseorang. Jadi kita menghukumi seorang orang ini baik, orang ini soleh, ya dilihat dari apa? Dari amalan-amalan yang tampak. Nah, kita misalnya dalam pergaulan kita mengenal seseorang, orang ini kelihatan baik, orang ini kelihatan soleh, ya. Maka kemudian kita punya masalah. Kita datang pada orang ini, ya. Tolong Pak, ya, doakan saya, ya, saya ini ada masalah, semoga Allah memberikan jalan keluar. Itu boleh apa tidak? Boleh, selama orang itu hidup, ya. Yang tidak boleh adalah kepada orang mati siapapun, hatta kepada Rasulullah SAW tidak boleh. Datang ke kuburan Nabi SAW, ya Rasulullah, berikanlah kami ini, berikanlah kami itu. Syirik billah, ya, perbuatan syirik tanpa ada keraguan, ya. Karena Nabi SAW, ya, berada di tempat lain, di alam barzakh. Beliau telah meninggal, ya. Beliau telah wafat, ya. Nah, oleh karena itu kaitan ibadah puasa dengan salah satu masalah akidah terpenting adalah berkaitan dengan doa, ya, berkaitan dengan doa, dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ada 3 golongan manusia yang diterima doanya. Salah satunya as-shaim, seorang berpuasa. Makanya di saat berpuasa itu, ya, itu perbanyak berdoa. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berbagai kebaikan dunia maupun akhirat. Kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Kemudian dalam hadis yang sahih, kata Nabi alaihi salatu wassalam, lis-shaimi inda fitrihi da'watun la turaddu. Ya. Bagi orang yang berpuasa ketika dia akan berbuka, ya, situ ada tempat berdoa atau ada doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita melihat ketika bulan Ramadan ataupun di lain bulan bagi mereka yang berpuasa, ya, di akhir-akhir dari sore hari menjelang berbuka, mereka konsentrasi berdoa pada Allah taala. Karena ini di antara saat-saat yang mustajab bagi orang yang berpuasa. Ya, saat yang mustajab bagi orang yang berpuasa tanpa mengenal hari, ya. Ini kaitan dengan pelaku. Lain dengan hari. Kalau hari ada waktu tertentu yang memang di saat itu dikabulkan doa seorang, yaitu di akhir hari Jumat. Itu kaitan dengan waktu, tidak kaitan dengan orang, ya. Jadi siapapun yang berdoa di akhir hari Jumat sebelum terbenamnya matahari, entah dia puasa, dia tidak puasa, ya dia berdoa, maka itu dianjurkan.
Karena itu di antara waktu yang mustajab. Itu di antara waktu yang mustajab. Jadi kalau hari Jumat, doa di sore hari menjelang terbenamnya matahari atau setelah sholat asar sampai menjelang terbenam matahari, ini dilihat dari sisi waktu, tidak dilihat dari sisi pelakunya. Sedangkan ya hadis Nabi sallam, "Lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun la turaddu." Bagi seorang yang berpuasa, ketika dia akan berbuka, ada doa yang tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Nah, ini dilihat dari sisi pelaku, kaitan dengan puasa, ya, kaitan dengan berpuasa. Maka seorang berpuasa dianjurkan perbanyak dia berdoa, terutama di saat-saat akan berbuka puasa. Nah, kita ini kadang-kadang kan sibuk, ya, sibuk ini apa persiapannya, ya, mau makan apa yang sudah ada, apa yang belum, semua diteliti. Sehingga akhirnya azan maghrib, ya, lupa belum doa. Maka sudah makan berbuka sewajarnya lah, ya. Dalam banyak kondisi makanan-makanan yang kita siapkan ternyata itu tidak disentuh. Ada sebagian tidak disentuh. Palingnya sekedar pingin di siang hari, di malam hari sudah makan satu piring, sudah kenyang, ya. Nah, jadi mari kita menjadi orang yang cerdas, memanfaatkan momen-momen yang penting, ya. Ini kaitannya dengan doa, ya. Dan orang yang banyak berdoa pada Allah Ta'ala, doanya itu adalah doa yang dikabulkan oleh doa seorang hamba pada Allah Ta'ala. Dia perbanyak doa, ini adalah mendapatkan keuntungan yang besar, ya, karena Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan doa seorang hamba, ya, yang banyak berdoa kepada Allah. Kemudian kaitan yang lain, poin keempat atau kelima, tentang hubungan antara puasa dengan akidah, yaitu berkaitan dengan syafaat. Ya, syafaat ini masalah akidah. Ya. Jadi yang memberikan syafaat itu, ini harus dipahami, ada dua hal. Ada atau tiga, ya. Yang pertama yaitu dari jenis malaikat dan manusia. Para malaikat di hari kiamat beri syafaat, tapi dengan seizin Allah. Ya. Kemudian para anbiya, para rasul, mereka juga memberikan syafaat, ya, dengan seizin Allah Ta'ala. Kemudian orang-orang siddiqin, orang-orang yang jujur dalam iman mereka, ya, orang-orang yang beramal soleh, ya, para syuhada, solihin, mereka ini juga yang akan yang sebagian dari mereka diizinkan memberikan syafaat. Kemudian terakhir nanti syafaat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah semua para nabi, para malaikat, ya, orang-orang soleh dan yang lain telah memberikan syafaat kepada para hamba-hamba Allah, terakhir Allah Ta'ala yang memberikan syafaat, ya, bagi hamba-hambanya. Makanya Allah perintahkan kepada para malaikat, kalian cari dalam kuburan, dalam neraka, orang yang masih ada iman setitik atom dalam dirinya, keluarkan mereka dari neraka. Itu syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syafaat itu berkaitan dengan amal, ya. Ya, jadi tadi syafaat di para pemberi syafaat, ya. Para pemberi syafaat. Itu Allah Ta'ala, para malaikat, ya. Kemudian para anbiya, para rasul, orang-orang soleh, siddiqin, syuhada, ya, itu mereka memberikan syafaat dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah amal, ya. Amal perbuatan seorang itu bisa memberikan syafaat. Yang disebutkan oleh Nabi SAW ada dua amal, yaitu puasa dan baca Al-Quranul Karim, ya. Puasa dan baca Al-Quranul Karim, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, ya, bahwa inna as-siyam wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Sesungguhnya Al-Quran, puasa dan bacaan Al-Quran seorang hamba itu akan memberikan syafaat kepada pelakunya di hari kiamat kelak, ya. Puasa mengatakan, ya, kepada Allah Ta'ala, ya Allah, orang ini aku telah menahan dia dari makan dan minum dari apa yang kau halalkan di siang hari, ya, maka berikanlah maka aku memberikan syafaat kepada orang ini. Demikian pula bacaan Al-Quran,
Dia mengatakan, ya Allah, aku sudah, ini bacaannya, pahalanya yang berbicara, ya. Yang berbicara pahalanya yang dijadikan dijadikan dari sesuatu yang tidak tampak menjadi tampak. Amal itu akan dijadikan tampak, makanya ditimbang di hari kiamat kelak. Nah, bacaan Al-Quran seorang hamba juga akan mengatakan pada Allah Ta'ala, aku telah menjadikan dia tidak tidur di malam hari, ya Allah, ya, untuk membaca Al-Quran. Nah, ini diantara fadilah dari orang yang baca Al-Quran, ya, di malam hari, bangun sholat tahajud, ya, kemudian baca Al-Quranul Karim. Nah, nanti bacaan-bacaan itulah yang akan memberikan syafaat kepadanya di hari kiamat kelak, ya. Nah, ini diantara dalil tentang amal, ada di antara amal-amal ibadah itu yang memberikan syafaat kepada pelakunya, ya, yaitu Al-Quran dan bacaan Al-Quran seorang hamba dan ibadah puasanya. Nah, ini kaitan dengan syafaat. Syafaat ini masalah berkaitan dengan akidah. Kemudian beriman kepada ibadah puasa di bulan Ramadan ada hubungannya dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya. Kita dianjurkan di akhir dari bulan Ramadan, terutama di malam-malam 10 malam terakhir, agar seorang hamba memperbanyak membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Berkaitan dengan sifat Allah, nama dan sifat Allah. Ya, Allah itu yang nama Al-Afu. Ya. Kemudian di antara sifat Allah adalah pemberi maaf. Ya. Nah, sekarang apa perbedaan antara Al-Afu dan Al-Maghfirah? Ya. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, dan ada Allah maghfirli dzunubi misalnya. Ya, sebagian ulama menyebutkan bahwa seorang ketika minta ampun pada Allah Ta'ala, Allah mengampuni orang itu. Tapi nanti di hari kiamat tetap ditunjukkan amalnya. Ini loh perbuatan dosamu ini. Ya. Itu kaitan maghfirah. Kalau afu, itu Allah menghapus amalnya orang itu. Ya, dosanya itu tidak ditampakkan pada orang itu. Ya, ini sebagian ulama mengartikan perbedaan antara al-afwu dan al-maghfirah. Ya. Jadi kalau maghfirah, Allah minta ampun pada Allah Ta'ala, Allah ampuni, tapi tetap ditunjukkan dosanya. Ini perbuatanmu ketika di dunia. Ya. Telah aku maafkan. Ya. Telah aku ampuni. Sedangkan al-afwu itu tidak ditampakkan pada pelakunya. Ya, tidak ditampakkan pada pelakunya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini diantara yang disebutkan oleh para ulama. Jadi intinya bahwa dengan kita kaitan ibadah puasa itu adalah kaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya. Termasuk sifat Allah berkaitan dengan dengan ibadah di bulan Ramadan, yaitu Allah mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya. Ya. Kemudian Allah memberikan maaf kepada mereka, seperti doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kata Aisyah, ya Rasulullah, apa yang engkau anjurkan aku membacanya apabila aku bertepatan dengan malam Al-Qadar. Kata Nabi SAW, perbanyaklah membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam satu riwayat ada tambah karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, jadi itu nama dan sifat Allah. Kemudian juga kaitannya ibadah puasa dengan sifat-sifat Allah, yaitu ada kaitannya dengan uluwullah. Ya. Ketika Allah mengatakan inna anzalna, sungguhnya kami turunkan Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah itu di atas seluruh makhluknya, di atas arsy. Ya. Jadi ini makhluk, atapnya makhluk ini adalah arsy. Ya.
Jadi arsy itu, statusnya arsy itu saqful makhluqat. Dia ibarat saqf, atap dari seluruh makhluk yang ada di bawah. Di atas arsy itu Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditanya bagaimana Allah sih di atas, enggak tahu, ya. Mau kita di balik tembok ini udah tahu ada siapa di situ. Ya. Di balik kaca ini loh, ada orang jalan atau tidak, ya. Rujinya pagar itu ada berapa, enggak tahu. Ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita wajib hanya beriman. Jangan bertanya bagaimana Allah di atas arsy bagaimana. Al-Imam Malik pernah datangi oleh seorang orang ahlul bidah memang. Dia membacakan ayat kelima dari surat Toha. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, itu beristiwa di atas arsy. Ya. Lalu orang itu bertanya pada Imam Malik, "Kaifa istawa?" Yang ditanya kaif. Kaif itu bagaimana? Bagaimana? Ya. Maka Imam Malik marah orang itu sebetulnya kepada orang tersebut. Beliau diam, kemudian beliau menjawab pada orang tersebut, ya. Al-istiwa ma'lum. Makna dari istiwa, yaitu keberadaan di atas arsy, itu diketahui Allah di atas arsy. Ya. Makna istiwa itu ketahuan. Wal kaif, dalam satu riwayat kata Imam Malik, ghairu ma'qul. Tidak bisa diakal-akali. Dalam satu riwayat dia majhul. Ya. Bagaimana kita tidak tahu. Ya. Allah di atas itu bagaimana tidak tahu. Tapi makna istiwa itu tahu. Keberadaan dia di atas arsy. Itu makna istiwa. Tapi bagaimana tidak tahu. Wal imanu bihi wajib. Dan kita beriman bahwa Allah di atas arsy itu hukumnya wajib. Wassu'alu anhu au anha bid'ah. Tanya tentang bagaimana Allah beristiwa itu pertanyaan bid'ah, karena para sahabat mereka memahami dan mereka tidak pernah bertanya kepada Rasulullah SAW bagaimana Allah beristiwa. Ya. Nah, jadi ketika Allah menyebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar, sungguh yang kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, ya, ini menunjukkan bahwa namanya turun dari atas ke bawah. Kalau naik itu dari bawah ke atas. Ya. Oh, yang herannya orang-orang yang mengatakan Allah itu, ya, kelompok-kelompok yang mengatakan Allah itu bukan, ya, tidak di atas arsy, ya. Allah itu di mana-mana kata mereka, ya. Mereka beriman kepada Isra Mi'raj, bahkan dibikin tahunan diperingati, ya. Isra Mi'raj. Tapi mereka ketika ditanya dikatakan Allah di atas arsy, oh enggak. Allah di mana-mana. Jawabannya Allah di mana-mana betul. Ilmunya, bukan zatnya, ya. Jadi kalau ada orang bertanya pada Allah di mana-mana, iya ilmunya, ya. Tapi zatnya tidak. Zatnya tidak menyatu dengan makhluknya, ya. Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Allah mengatakan dalam firman-Nya, sungguhnya telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah salah satu oknum dari tiga oknum. Itu dikafirkan oleh Allah Ta'ala, ya. Nah, bagaimana dengan orang yang mengatakan Allah menyatu dengan alam semesta ini? Setiap yang Anda lihat adalah Allah. Auzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, aliran apa? Wahidatul wujud. Aliran sesat, tidak diragukan kesesatan aliran ini, ya. Yang mengatakan Allah menyatu dengan makhluknya, ya. Allah mengkafirkan orang-orang Nasara karena mereka mengatakan Allah salah satu oknum dari tiga oknum, ya. Dikafirkan oleh Allah Ta'ala. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa, ya. Salah satu dari tiga. Itu dikafirkan. Nah, bagaimana dengan orang yang mengatakan Allah menyatu dengan makhluknya? Ya, Allah dengan zatnya berada di mana-mana. Jadi di WC juga ada berarti. Itu artinya. Ya, ya iya. Oh, namanya di mana-mana, ya di mana-mana. Ya. Itu artinya di mana-mana, di mana-mana. Ya. Ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Ya, Allah Maha suci, Maha tinggi dari apa yang mereka ucapkan. Jadi di antara kaitan ibadah Ramadan
puasa Ramadan dengan sifat-sifat Allah, yaitu menetapkan al-istiwa. Ya, karena Allah menurunkan Al-Qur'an dari di kalam Allah dari sisinya kepada Rasulullah SAW dan perantaraan Jibril. Dan perantaraan Jibril alaihi assalam. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Masalah yang lain ya berkaitan dengan masalah akidah. Ya, jadi puasa bulan Ramadan berkaitan dengan akidah, yaitu sifat yang lain di antara sifat-sifat Allah adalah sifat cinta. Ya. Allah memiliki sifat, Allah mencintai. Ya. Manusia mencintai, tapi tidak sama. Cinta Allah, sifat cinta Allah Ta'ala dan sifat manusia beda. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya, la'allakum tattaqun. Ya, Allah wajibkan kita berpuasa agar kalian bertakwa. Ya. Di ayat yang lain Allah mengatakan innallaha yuhibbul muttaqin. Dan Allah sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ya. Orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah memiliki sifat mencintai, ya, para hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Ya, yang mengerjakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Tetapi bagaimana sifat Allah itu, bagaimana Allah mencintai, kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Kemudian dalam hadis qudsi, ya, dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in ahabbu ilayya atau ahabba ilayya mimma iftaradtu alaihi." Dan tidak ada satu amal yang lebih yang mendekatkan aku dengan seorang hamba, ya, melebihi, ya, sehingga aku mencintainya melebihi amal yang aku wajibkan kepadanya. Jadi kalau Allah mewajibkan suatu amal pada seorang hamba, kemudian seorang hamba mengerjakan amal yang wajib itu, maka Allah akan mencintai hamba tersebut. Nah, di antara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala adalah puasa di bulan Ramadan. Ya. Hadis tadi adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Kemudian juga ada hadis yang lain tentang keutamaan puasa ini, yang menunjukkan bahwa Allah mencintai orang-orang yang berpuasa. Inna ahabbas siyami atau ahabbus siyami ilallah siyamu Daud. Puasa yang paling dicintai oleh Allah, ya, adalah puasa Daud. Ini menunjukkan bahwa Allah mempunyai sifat cinta. Allah mencintai kepada amal perbuatan dan Allah mencintai kepada pelaku perbuatan tertentu, ya. Seperti ketakwaan, keadilan. Allah cinta pada orang-orang yang berlaku adil, ya. Jadi Allah cinta kepada perbuatan keadilan dan Allah cinta kepada kepada orang-orang yang melakukan keadilan. Itu contoh. Jadi intinya bahwa, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dia memiliki berbagai macam sifat-sifat yang sempurna, sifat yang mulia, yang mana Allah tidak sama dengan sifat makhluk-makhluknya. Kemudian ketika puasa itu ditentukan oleh Allah Ta'ala di bulan Ramadan, ya, dan dia adalah bulan ke-9 dari bulan-bulan peredaran matahari, bulan ke-9 bulan Ramadan itu. Ini menunjukkan bahwa Allah ini memiliki kehendak dan dia memilih apa yang dikehendakinya. Loh, kenapa kok puasa bukan di bulan Syawal? Ya, memang Allah tidak menghendaki di bulan Syawal. Kok puasa tidak di bulan Muharram atau Rabiul Awal? Ya. Yang Allah tidak menghendaki. Allah menghendaki puasa di bulan Ramadan. Ya. Allah yang memilih bulan Ramadan itu dan kehendaknya. Salah satu sebabnya adalah karena pada bulan itu diturunkannya Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Ya. Jadi bulan Ramadan yang padanya diturunkan permulaan Al-Quran, ya. Kemudian pada akhir ayat itu Allah mengatakan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Maka barang siapa yang menyaksikan atau yang berada di negerinya di saat datangnya bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa.
Ya, jadi ini menunjukkan bahwa Allah memang memilih, ya, memilih bulan ini, bulan Ramadan, ya, dan Allah melaksanakan apa yang menjadi pilihannya. Fa'alun lima yurid. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Allah menciptakan dan Dia memilih. Wallahu yakhluqu wa yakhtar. Ya. Dan Allah wa rabbuka yakhluqu wa yakhtar. Dan Tuhanmu Dia yang menciptakan dan Dia yang memilih. Allah memilih tanah yang paling mulia di muka bumi ini, ya Makkah itu, tempat dibangunnya Ka'bah. Allah yang memilih. Ya. Itu pilihan Allah, bukan pilihan manusia, bukan pilihan Muhammad SAW, tidak, atau para nabi atau Nabi Ibrahim, tidak. Itu pilihan Allah. Allah memilih Madinah tempat hijrahnya Nabi SAW. Ya memang itu yang Allah memilihnya di situ. Jadi Allah menciptakan dan Dia yang memilih. Allah memilih hari Jumat untuk ibadah kaum muslimin. Ya, Allah yang memilih. Kok bukan di hari yang lain? Ya karena Allah tentukan di hari Jumat. Jadi Allah menciptakan dan Allah yang memilih. Dan ini semua dengan kehendak, atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian banyak ya kaitan bulan Ramadan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu banyak. Saya cukupkan yang saya sebutkan tadi. Ya, kemudian kaitan bulan Ramadan dengan iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu puasa di bulan Ramadan, yaitu dengan diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, bahkan ada riwayat sahih atau riwayat yang hasan, itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa Allah Ta'ala menurunkan semua kitab-kitab Injil, Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quranul Karim, semua, dan Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim, itu di bulan Ramadan. Cuma tanggalnya berbeda. Ya, nah, ini menunjukkan bahwa ya dengan adanya puasa di bulan Ramadan, kaitannya dengan akidah adalah kaitan dengan beriman kepada ya kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang padanya Allah turunkan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an salah satu dari kitab-kitab Allah. Kitab yang terakhir. Ya. Kemudian berkaitan sebagaimana saya sebutkan tadi, berkaitan dengan beriman para malaikat. Siapa yang menurunkan Al-Qur'an, yang menyampaikan kepada Rasulullah SAW? Yaitu Jibril. Ya. Kemudian ada malam Al-Qadar, turunnya para malaikat. Juga kaitan dengan beriman pada para malaikat. Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kemudian yang berikutnya, bahwa puasa di bulan Ramadan berkaitan pula dengan ya iman dengan hari kiamat. Iman kepada semua yang terjadi di hari kiamat, ada pembalasan, pemberian pahala, ya. Itu puasa di bulan Ramadan ini. Yaitu sabda Nabi SAW, ya, lis-shaimi farhatan. Orang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Ya. Yaitu apa? Farhatun inda fitrihi. Dia bergembira ketika berbuka puasa. Ya. Tidak ada orang yang yang mukanya tidak bagus di saat-saat akan berbuka. Semua berseri-seri, ya. Senang datangnya saat berbuka. Itu baru di dunia loh ini, ya. Nah, bagaimana yang di akhirat? Kemudian kata Nabi SAW, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ya, dan dua kegembiraan. Gembira ketika akan berbuka dan gembira ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di hari kiamat kelak ketika Allah memberikan balasan bagi puasanya. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, demikian pula masalah syafaat tadi. Jadi puasa dan Quran itu akan memberikan syafaat dari kiamat kepada pelakunya. Ini kaitan dengan iman kepada hari akhir. Kemudian kaitan ibadah puasa dengan surga dan neraka. Ya. Itu hadis Nabi SAW, idza jaa Ramadan futihat. Dalam satu riwayat futihat, ada tasydidnya dan ada yang tidak ada tasydidnya. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah.
Ya. Wa ughliqat abwabun nar. Apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga semua dibuka. Tidak ada yang ditutup. Ya. Berapa pintu surga? 8. Kemudian pintu neraka ditutup. Berapa pintu neraka? 7. Dicatat ini yang belum tahu. Pintu surga itu 8, pintu surga itu pintu neraka itu 7. Kata para ulama, dari jumlah pintu ini menunjukkan rahmat Allah itu lebih besar daripada kemurkaannya. Ya. Dari jumlah pintu surga 8 dan pintu neraka yang 7, jadi kurang dari 8, ya. Ini sebagian ulama memberikan yakni pengertian atau mengambil kesimpulan bahwa rahmat Allah itu lebih luas daripada kemurkaannya, ya. Bahkan ada dalam hadis-hadis qudsi, ya, inna rahmati ghalabat ghadabi, ya. Rahmatku memenangkan kemurkaanku. Juga ada beberapa riwayat, ya, hadis yang sahih. Jadi kaitan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan beriman kepada adanya surga dan neraka, ya. Kemudian adanya syaitan juga, ya. Karena dalam hadis ini menyebutkan bahwa idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, di awal malam munculnya hilal bulan Ramadan, bulan sabit bulan Ramadan, itu pintu surga semua dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup dan para syaitan dibelenggu, diikat, dirantai, ya. Dalam satu riwayat sulsilatis syayatin, ya, para syaitan dirantai. Dan ini menunjukkan rahmat Allah kepada umat ini agar mereka beribadah, berpuasa kepada Allah Ta'ala, beribadah pada Allah Ta'ala, dan tidak ada yang mengganggu mereka. Kalau ada yang bertanya, namun di bulan Ramadan masih banyak orang berbuat keburukan-keburukan, berbuat maksiat. Nah, jawabannya adalah karena memang dalam diri manusia ada hawa nafsu, ya. Ada hawa nafsu. Dan yang kedua, kebiasaan di luar Ramadan itu bisa terbawa sampai di bulan Ramadan, ya. Ketika seorang melakukan kemaksiatan. Nah, jadi ibadah puasa di bulan Ramadan hubungannya dengan akidah diantaranya adalah beriman kepada adanya surga, neraka, dan para syaitan yang mengganggu manusia, yang mana di bulan Ramadan mereka itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga yang lain, ya sebetulnya sudah hampir semua disebutkan. Kemudian juga di antara hal berkaitan dengan akidah, ya, dan bulan ibadah puasa di bulan Ramadan, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ya, yazidu bi taati wa yanqusu bil ma'siyati. Iman itu bertambah dengan banyak ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Iman berkurang dengan banyak maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Nah, di bulan Ramadan kebanyakan manusia di bulan Ramadan atau kaum muslimin di bulan Ramadan itu seakan-akan imannya bertambah. Maka semangat dalam beribadah, ya, semangat berpuasa, semangat sholat malam, semangat bersedekah, ya, semangat memberikan makan orang yang berbuka, ya. Juga ada yang semangat bekerja, ya, cari duit, ya, benar kan? Sarung-sarung pada laku, iya kan? Mushaf Al-Quran laku, iya. Aqua, masya Allah, bukan aqua, yakni minuman-minuman, wah sudah di stok banyak. Ya. Jadi ada yang kerja untuk dunia, ada yang kerja untuk akhirat, manusia macam-macam. Ya. Nah, kita berupaya memadukan dua-duanya. Ya, kalau bisa padukan dua-duanya. Memang ada kesempatan dapat rezeki di bulan Ramadan, tidak ada masalah seorang berusaha. Tapi jangan sampai dia melupakan ibadahnya di bulan Ramadan itu, sampai meninggalkan sholat tarawih misalnya. Karena sholat tarawih itu sholat tahunan, ya. Tidak ada sholat tarawih di luar Ramadan. Ya.
yang secara berjamaah. Yang pahalanya itu ya sama dengan pahala sholat semalam penuh. Itu hanya ada di bulan Ramadan. Ya, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Kata Nabi SAW hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya, barang siapa yang sholat bersama imam, yani imam kaum muslimin di masjid-masjid kaum muslimin, sampai selesai imamnya salam, selesai witir, ya sampai selesai sholat tarawih dan witir, maka dicatat dia sholat semalam penuh. Dicatat dia sholat semalam penuh. Nah, jadi bahwa salah satu fenomena ya berkaitan dengan akidah di bulan Ramadan itu bertambahnya iman seorang muslim, ya. Semangat dalam beribadah, semangat dalam berdoa, semangat dalam berzikir, ya, semangat dalam baca Al-Quran, ya, yang mana itu semua akan menambah iman seseorang. Cuman yang perlu diketahui, dikatakan oleh sebagian ulama, ya, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan, ya. Jadilah Anda seorang yang selalu beribadah pada Allah sepanjang umur, sepanjang waktu. Dan jangan menjadi seorang Ramadhanian. Ramadhanian hanya di bulan Ramadan semangat ibadah, setelah Ramadan ya sudah selesai. Ya. Ma'assalama ila liqa, sampai jumpa tahun depan. Ya, jangan. Ya, karena pada hakikatnya ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan itu bisa dilanjutkan di bulan yang lainnya. Cuma namanya berbeda. Ya. Kalau puasa Ramadan itu puasa wajib, ya. Rukun dari antara rukun Islam. Maka ada di bulan-bulan lain ada puasa-puasa sunnah, ya. Puasa Senin Kemis, puasa 3 hari setiap bulan, puasa hari Arafah, puasa 1 Muharram dan seterusnya. Ya, termasuk puasa di bulan Sya'ban. Ini bulan Sya'ban kita dianjurkan perbanyak puasa, ya. Perbanyak puasa. Ya. Itu di bulan Sya'ban. Tapi kalau seorang yang tidak pernah berpuasa sunnah, itu setelah pertengahan Sya'ban itu tidak dianjurkan dia berpuasa. Ya, kalau seorang terbiasa puasa sunnah, maka dia tidak ada masalah. Dia perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ini bagaimana untuk mengerjakan Quran itu, misalnya kita sehari baca Quran tanpa mempertahankan wudhu, itu gimana? Memang ada gini ya, masalah wudhu ini, imam-imam yang 4 itu, ya, Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, ya, seorang itu ini masalah memegang dan masalah baca tanpa pegang Al-Quran, ya. Kalau membaca Al-Quran tanpa memegang mushaf walaupun tidak wudhu itu dibolehkan, ya. Yang khilaf di antara ulama memegang mushaf, memegang Al-Quran, ya. Kalau kita melihat jumhur ulama, mayoritas ulama semua mengatakan megang mushaf itu dengan dengan ada wudunya, ya. Itu kalau mau bicara yang nyata adalah jadi perkataan para ulama-ulama yang 4 ini, mazhab yang 4, ya. Karena mereka orang-orang bertakwa pada Allah, orang-orang alim, ya, mereka itu melarang seorang memegang mushaf tanpa wudu. Walaupun masalah ini ada khilaf di antara ulama. Karena disebutkan dalam hadis la yamassul Quran illa tahir. Tidak boleh memegang Quran kecuali orang yang bersuci. Nah, kata suci ini itu yang ditakwil di dua pendapat para ulama. Suci itu artinya orang itu beriman, ya. Sebagian mengatakan suci itu intinya dalam keadaan berwudu. Gitu, ya. Karena al-mu'minu la yanjus. Orang mukmin itu tidak najis, ya. Nah, dari sisi bahasa inilah kemudian ada sebagian ulama yang berpendapat boleh seorang memegang mushaf tanpa wudu, ya. Tapi kebanyakan harus dalam keadaan berwudu. Wallahu a'lam. Saya Ustaz izin bertanya. Silakan. Ya, silakan, Bu. Nah, ini usia sudah lanjut ya Ustaz. Iya. 10 ke atas itu ya.
terus dia nggak mampu puasa, juga ada sakit. Kalau dia puasa mungkin tambah parah ya, karena dia harus banyak minum untuk sakitnya itu. Gimana Ustaz? Ya bayar fidyah. Oh iya. Bayar fidyah bagi orang tua ya, yang memang tidak, atau orang yang sakit sudah apa namanya, sulit untuk sembuh ya, walaupun dia masih umur muda, tapi sakit yang kayaknya tidak bakal sembuh, itu dibolehkan tidak berpuasa dan dia apa namanya membayar fidyah. Ukuran fidyah itu wallahu a'lam, satu hari itu 750 gram beras ya, 3/4 kilogram. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan setengah sok. Kalau setengah sok itu artinya berapa? 1,25 ya, 1,25 gram ya. Kalau ya 1 kilo 250 gram ya. Tapi saya cenderung kepada yang berpendapat 750 gram, yakni 7 ons setengah, 3/4 kilo, tidak sampai 1 kilo per hari ya.